Halo Mas Halo Bangkit. Kak, halo, halo. Kedengeran? Sorry, kondisinya di lapangan jadi kurang begitu baik sinyalnya. Nggak apa-apa. Ini masih kayak insya Allah masih lancar sih ini. Emang lagi ada kegiatan di lapangan? Pemandangannya juga di sini. Lagi ada kegiatan di lapangan Mas. Iya, ini mulai itu Kak, apa namanya? eh Padat karya nih. Kan program padat karya dari pemerintah itu kan mengenai peningkatan ekonomi nasional. Nah, jadi repot juga, sedikit repotnya kita kan karena yang kerja kan harus orang banyak, terserapnya masyarakat gitu. Mm-mm. Ya, jadi ya begitu lumayan repot lah, tapi alhamdulillah tetap dilakukan dengan masyarakat. Kita juga belajar hal yang baru. Repot tapi asik ya. Ya, tentunya hal-hal baru ini terus-terus kita pelajarin, Kak. Oke. Ini mungkin kita bisa mulai dulu Mas Bangkit ya. Oke, Boleh, saya boleh. sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Teras Mitra. Apa kabar? Boleh. Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik. Selamat sore Mas Bangkit. Sehat Mas ya? Ya, Mas Bangkit memang apa sinyalnya agak putus-putus nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan waktu kita ngobrol sinyalnya lancar. Nah, teman-teman selamat datang di acara TM Share. Kali ini dengan saya Wiraswati dari Teras Mitra. Untuk TM Share kali ini kita sampai di volume ke yang 47. Ini udah banyak nih Mas, 47 ya. Untuk Alhamdulillah. tema kali Banyak sekali, alhamdulillah. iya, Lancar. untuk tema kali ini adalah ekowisata di masa pandemi. Kita nanti akan ngobrol banyak dengan Mas Bangkit sebagai salah satu pelaku ekowisata gitu. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Mas Bangkit, saya akan apa namanya sampaikan dulu ke teman-teman nih Mas. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan di chat ya. Oke, Jadi nanti kita akan coba bacakan oke, oke. dan nanti Mas Bangkit akan bantu menjawab. Nah, selain itu juga nanti dari penanya-penanya ini nanti akan kita ambil dua penanya terbaik. Nanti akan ada gift yang untuk dua penanya Wow, terbaik ya, mantap, dari mantap. Teras Melita. Dan nanti juga di akhir obrolan nanti tim dari Teras Mitra akan men-sharekan kuis yang nanti bisa teman-teman lihat di IG-nya Teras Mitra. Nanti juga akan dipilih apa namanya Oke, untuk pemenang kuisnya. Dan ini juga sama nanti akan ada gift dari Teras Mitra. Oke. Nah, oke, Kak. nah, sebelum kita ini mungkin Mas Bangkit bisa memperkenalkan diri dulu Mas, biar yang mungkin yang belum pernah tahu atau Oke. apa gitu, jadi nanti kita bisa lebih lebih tahu ya. Gitu. Mari silakan Mas Bangkit, monggo. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi sama teman-teman Teras Mitra. Terima kasih banyak karena kita selalu jadi partner di lapangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit Gunung Surya Samudra. Begitu sedikit panjangnya. Alhamdulillah saya asli Indonesia, kemudian lahirnya di Brebes. Nah, kemudian sampai hari ini dipercaya sama teman-teman buat membantu kegiatan di kelompok pariwisata, di kelompok penggiat lingkungan. Lancar sampai hari ini, walaupun 4 bulan kemarin ya kita cukup begitu penat ya, karena harus di rumah terus, tidak bisa bertemu teman-teman wisatawan, dan banyak cerita yang akan kita bahas tentunya ya Mbak ya nanti ya. Siap, oke, iya ya. Nah, Mas Bangkit ini sendiri sudah berapa lama bergerak di bidang wisata? Iya. Saya belajar pariwisata di tahun 2015 itu di kampung saya. Saya asli dari Brebes, kemudian desa wisata saya di desa wisata mangrove Dukuh Pandansari, desanya Kalilingi, kabupatennya Brebes. Nah, itu singkatannya atau brandingnya itu Dewi Mangrove Sari. Oh,
Alhamdulillah bergabung sejak 2015 itu kita dulu nggak pernah menyangka Mbak atau teman-teman Mm, semua ya. Jadi kampung kita mau jadi tempat pariwisata tuh kita nggak pernah nyangka gitu. Karena 2004 itu sejak saya masih sekolah SMP SMA itu 2004 masyarakat sudah mulai ketar-ketir gitu. Karena adanya bencana alam banjirop itu yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa hidup dengan baik lah. Nah, jadi sejak tahun 2015 lah Mbak, kita mencoba untuk belajar dari sektor lingkungan menjadi sektor ekowisata. Nah, kalau tadi kan Mas Bangkit sedikit menyinggung tentang desa wisata Pandansari ini ya. Kalau desa wisatanya sendiri itu mulai Hmm. terbentuk dari kapan, Mas? Desa wisata terbentuk sejak tanggal 30 April tahunnya 30 2016. April. 3. 30 April 2016 kita pengukuhan dengan kegiatan oleh teman-teman dari dinas dan kementerian waktu itu. Itu dikukuhkan menjadi desa wisata. Nah, 30 April 2016, tapi sebelum itu kita mencoba beradaptasi ya, tentunya berpindah dari lingkungan ke pariwisata itu ternyata jauh sekali karena sektor lingkungan itu biasa kita nanem gitu, terus kemudian kita setiap bulannya harus mengamati di lapangan yang terjadi apa aja sehingga ini bisa dievaluasi buat tahun berikutnya di bulan yang sama apa yang harus kita lakukan gitu. Lah pas ke pariwisata kita dapat ilmu yang baru gitu. Ilmu bagaimana bicara sabta pesona, kita bicara tentang homestay, guide dan segala macam dan tentunya menjadi tantangan sekaligus pembelajaran ya. Sangat menarik tentunya di tahun-tahun itu karena masih semangatnya membludak-bludak gitu. Alhamdulillah sampai hari ini tetap semangatnya kita jaga sama teman-teman yang lain, Pak. jadi memang basisnya itu gerak-gerakan satu desa gitu ya. Di Pandansari Memang ini. kekuatan kita gotong royong, Mbak, Oke, betul. Kekuatan kita gotong royong. Tidak ada nilai lain lah. Plusnya hanya gotong royong aja. luar biasa. Nah, tentunya nah ini semangat gotong royong kemudian apa namanya bekerja dalam tim ini kan tentunya perlu ada trik khusus ya karena kan kadang kalau Iya, apalagi urusannya sama duit nih. Biasanya kan betul, kalau betul, ini Mbak. kalau udah dapat duit nih bisa sikut kanan sikut kiri gitu. Itu bisa diceritakan Mas. Wah, Ya. bukan sikut lagi itu nanti. Main Main tendang-tendang tendang-tendang. gitu. Mm. Betul. Untuk Oke, jadi memang jadi memang untuk bagaimana sih sebetulnya ya mengatasi kelompok ini atau masyarakat gitu. Kita kekuatannya tadi Mbak, 2004 itu awal muasal kelompok lingkungan hidup dibentuk ya. Lingkungan hidup, Pokmasmas, mulai digerakkan gitu. Nah, tentunya saya juga di tahun itu belum bisa masuk, hanya sebagai pengikut gitu. Yang tua-tua generasi di atas saya yang mencoba membangun kekuatan melalui organisasi, melalui gotong royong. Di era-era itu yang saya dengar cerita sampai diredaksikan di apa namanya sebagai film dokumenter kita, ada juga teman-teman kalau nanti mau lihat ini sedikit promosi iya, tidak apa-apa Mbak ya. malah misalnya nanti misal ada linknya, Oke. nah kita bisa bisa belajar juga dari situ. Wah, boleh, boleh. Eh, Teman-teman teman-teman juga saja di YouTube itu judul filmnya Akulah Samudra, itu ah, menceritakan kampung. Oke, Nah, nanti teman-teman bisa cek deh di situ. Nah, kembali lagi ke topik tadi, Boleh. teman-teman yang seangkatan saya di atas itu mencoba selalu berkegiatan dengan gotong royong. Kita punya trik yang pertama namanya menempatkan tokoh adat menjadi pimpinan organisasi atau ketua organisasi, Mbak. Jadi si Pak Rusjan ini adalah dulu mantan dulunya kepala desa. Selesai jadi kepala desa kita tarik untuk tetap berkegiatan bahwa monggo Pak Rusjan jenengan kita percaya jadi ketua kelompok sebagai pendobrak semangat sekaligus pendobrak teman-teman yang agak rewel karena jujur di awal itu bicara lingkungan kita nanam cuma pakai nasi ponggol Mbak, Eh, jadi nggak ada pembiayaan khusus ya untuk biaya tanam gitu. Jadi Pak Rusjan ini kita tarik jadi ketua kelompok, kemudian beliau yang menyemangati karena dulu pendukungnya banyak dalam satu desa itu. Nah, beliau ini yang menjadi pagar figurnya kan di kita.
Jadi untuk mempererat masyarakat, itu beliau yang paling kuat. Kalau ada masyarakat yang rewel, didatengin sama beliau. Yuk ngobrol katanya. Ini kampung udah nggak beres katanya. Air laut itu udah datang ke kamar-kamar kita gitu, bukan ke depan rumah lagi, tapi udah masuk ke rumah-rumah di dalam gitu. Itu harus melakukan sesuatu kata Pak Rujana. Memang triknya adalah harus menempatkan satu orang yang kuat di depan sebagai leadernya atau ketuanya. Nah, trik yang kedua, kita harus punya satu orang yang bicaranya seperti apa ya, kayak menteri luar negeri gitu loh Mbak. Jadi Pak Rusjan itu ibarat menteri dalam negeri yang mengurusin teman-teman di lapangan, tapi kita butuh satu tim juga secara administrasi dan pembukaan link atau menghubungkan jaringan-jaringan keluar. Jadi kita sebut adalah namanya Pak Mas Hadi. Nah, Pak Mas Hadi ini sebagai sekretaris Pak Rusjan yang membantu kegiatan, pokoknya gimana caranya cari program dibawa lebu ke dalam kelompok gitu, dibawa masuk ke kelompok. Jadi dua partner ini yang sampai hari ini masih masih menjadi pegangan kita, masih menjadi orang tua kita semua yang muda-muda gitu. Jadi bagaimana triknya ya, kita punya dua orang tadi. Satu menteri dalam negeri, dia yang mampu mengkoordinir masyarakat, meredam masyarakat dan berani mendobrak masyarakat. Kadang jujur secara tidak baiknya, kadang Pak Rujan sering ngajakin berantem kalau ada orang yang nggak mau nanem, Yang yang rewel rewel, gitu yang ya. apa, sampai pakai cara-cara seperti demikian gitu. Tapi ini tentunya tidak boleh ditiru ya teman-teman ya. Ini hanya selingan Iya. bercerita saja. Tapi Menteri Luar Negerinya ini, Pak Mas Hadinya ini juga pinter juga dia, yang mencari CSR, mencari pendonor dana, membuat schedule kegiatan masyarakat. Jadi sejak tahun 2004 kita sudah mulai melakukan penanaman dan saat itu belum ada yang mau masuk, Bang. Kita jujur mohon maaf sama teman-teman pemerintah kalau memang ada 2004 tuh kita ngajuin proposal itu masih belum bisa diterima. Ya mungkin karena kelompok baru juga ya, kita juga mengerti itu gitu. Apalagi di era-era itu kan kebanyakan orang bikin kelompok dadakan terus hanya untuk SPPD saja Iya, iya. gitu. Nah, kelompok kita tidak mau seperti itu gitu. Jadi kita mencoba untuk meyakinkan mereka. Akhirnya 2008 sudah mulai masuk pemerintah. NGO-NGO sudah mulai masuk. Kita dulu itu mengangkat mengangkat kampung dengan isu pemanasan global, teman-teman. Jadi ini juga monggo bisa menjadi apa namanya, menjadi trik juga untuk teman-teman yang pengen mengembangkan kampungnya. Dulu itu sejak 2005-2006 belum ada yang teknologi canggih kita ya. Mungkin kita bisa bertemu lewat virtual seperti ini. Dulu itu kan sangat susah sekali gitu. HP saja masih masih Nokia lah zaman dulu. Yang HP sejuta Kalau umat sekarang itu ya. kita bisa ya sudah nyaman, juga bisa bikin video, bisa bikin apa gitu. Kalau dulu yang kita angkat adalah tentang kehidupan masyarakat di kampung, bahwa ada satu kampung yang sedang terkena musibah bencana abrasi, tapi memang ini belum pernah dilihat siapapun karena kita juga tidak mempublikasikan gitu. Nah, dulu itu karena tidak ada teknologi, kita nyewa teman-teman itu apa namanya, kalau ada hajatan di desa, hajatan Nikahan. nikahan itu kan ada orang yang tukang voting. Oh iya. Nah, kita manfaatkan. Kita tarik tuh sama teman-teman wartawan. Yuk, teman-teman kita mancing ikan kakap, nanti bakaran sama bawa pulangnya bandeng sama udang katanya. Kok bisa? Bisa, datang aja kata kita. Pas datang ngeliput semua kegiatan 1 minggu, setiap pulang, setiap makan kita kita kasih kasih yang lain gitu bonusnya. Itu bentuk dari kita yang nggak bisa ngasih uang gitu Rewardnya ke ya. teman-teman yang sudah membantu kita. Nah, jadi kita berusaha lah semaksimal mungkin. Pokoknya kita harus bikin film pertama kali. Jadi film sejak tahun 2004 sampai sekarang masih tersimpan. Dan itu menjadi kenangan yang besar karena film itulah yang membawa kita dikenal oleh teman-teman banyak. Karena ada masyarakat yang mau bergerak, masyarakat yang menunggu teman-teman untuk bergerak bersama dalam kegiatan lingkungan. Karena ini tidak dilakukan, nantinya ya kita harus pindah migrasi besar-besaran. Jadi itu sih Mbak dan teman-teman, kalau bicara latar belakangnya, ini kalau saya ceritakan full, Dua kayaknya hari satu ya. hari baru Dua hari selesai nih, mas. 5 SKS kuliah kayaknya. 2 hari kita berarti harus ke harus Kayaknya ke 5 Brebes SKS malah ini kuliah mas ya. ini. Nah, oh, Wah ya, ya harus ke nah, Brebes itu itu dia. teman-teman. Nah ini menarik sekali karena ceritanya panjang ya ternyata. Nah, eh, ini dari yang agak panjang tapi yang masih sedikit yang diceritakan oleh Mas Bangkit tadi nih. Nah kemudian ketika mulai membentuk waktu itu sudah langsung ekowisata berarti ya?
Waktu itu belum, Belum. baru desa wisata, Nah, tapi kita rancangannya adalah ekowisata, oke. Mbak. Nah, itu pasti ada apa ya, sesuatu yang kemudian yang menarik yang bisa ditawarkan oleh teman-teman kepada kepada anu nih wisatawan nih. Itu apa aja itu, Mas? Awalnya yang ditawarkan. Heeh. Iya. Iya. Jadi memang teman-teman, kalau bicara desa wisata, kita konsep di aktivitasnya adalah ekowisata ya. Bahwa ekowisata itu tidak bicara ekonomi pariwisata saja tentunya. Tapi bicara ekowisata adalah bicara bagaimana menjaga lingkungan dengan tetap ada kegiatan pariwisata. Intinya bagaimana kita tetap reboisasi gitu ya, tetap melakukan kegiatan penanaman, tapi ekonomi masyarakat juga terjaga. Makanya kita bicara ekowisata gitu. Secara ekonominya masyarakat diuntungkan dari pariwisata, tapi secara alamnya tidak dirusak karena kita ada konsep itu. Jadi rehabilitasi dan pariwisata atau ekonomi tidak bisa dipisahkan ternyata, Mbak. Kita mengambil garis itu dan menemukan itu ternyata benar-benar harus beriringan. Kalau memang kita bicara penanaman sampai hari ini, itu tidak akan mungkin cepat dan banyak berjalannya. Karena teman-teman sekarang butuh ekonomi tentunya. Tapi kalau kita bicara ekonomi dari segi pariwisata saja, itu tentunya juga tidak akan mungkin berjalan dengan baik kalau kondisi alamnya tidak bersahabat juga. Nah, tentunya ini harus saling berkaitan dan bereratan. Makanya kita memilih ekowisata dahulu. Terus kemudian apa sih sebetulnya tadi ya yang menjadi daya tarik desa wisata di kampung kita gitu. Kita jujur bergerak dari masyarakat yang sifatnya kalau kelompok itu ibarat telur pecah itu dari dalam. Jadi ada pepatah mengatakan kalau telur pecahnya dari dalam, dia akan menjadi itik dan mampu bertelur lagi menjadi itik lagi. Dan banyak sekali anak-anakannya. Tapi kalau kelompok kita dipaksakan pecah atau dipaksakan dibuat, tentunya kayak telur dipecahkan dari luar ya jadinya telur rebus atau telur goreng ya. Jadi dia tidak bisa bermanfaat lagi gitu. Jadi itu yang selalu kita tanamkan ke teman-teman sehingga banyak sekali muncul ketika muncul kelompok pariwisata, ternyata menariknya itu kita mampu menyerap tenaga kerja banyak nih gitu. Mampu menyerap produk-produk UMKM banyak juga yang akhirnya terbentuk klaster-klaster di bawah naungan kelompok desa wisata atau kelompok penggeraknya adalah kelompok sadar wisata Pak Darwis di aktivitasnya. Itu kita ada namanya batik pewarna alami teman-teman. Nanti bisa dicek di Instagramnya Mangrove. Itu masalah harga kita bisa nego nanti ya di balik layar lah. Nah, ini menarik tawaran untuk teman-teman khusus nih. Terus kemudian kenapa membuat Lanjut, batik Mas. dengan pewarna alami? Lanjut, Ya, lanjut, dengan lanjut. pewarna alami itu kita menarik karena alam itu sudah bicara lingkungan kita ekowisata ya jangan jangan merusaknya lagi gitu. Terus kita mau mencari kekhasan dan ciri khaskan yang unik gitu. Ternyata dengan pewarna alami mampu juga batik itu menjadi hal yang menarik dan dengan nilai jual yang tinggi. Lah aktivitasnya yang kita jual ke teman-teman wisatawan. Jadi proses membatiknya, terus kemudian proses aktivitas pemilihan warnanya, pelorotannya, pencelupannya itu yang menjadi menjadi nilai tambah kalau teman-teman mau kunjungan ke desa wisata kita. Terus yang kedua ada namanya pembuatan garam rebus. Jadi proses pembuatan garamnya melalui proses perebusan. Nah, dengan 6 sampai 8 jam itu nanti garamnya akan muncul dengan proses penyulingan, terus kemudian nanti pemasakan atau perebusan ya. Nah, setelah itu nanti hasil garamnya sekarang kelompoknya sudah keren juga menghasilkan produk-produk tambahan dari garam, menjadi garam lulur, menjadi garam rasa di atas meja, dengan rasa udang, rasa teri, rasa daun kelor. Nah, ini menarik. Tentunya teman-teman kalau penasaran, pokoknya datang aja. Dekat dengan pintu tol Brebes pokoknya, aman. Terus kemudian bisa juga untuk wangi-wangi ruangan. Nah, tentunya kalau di mobil nih ya, teman-teman atau di ruangan toilet yang agak sumpah lah ini menjadi aromatik ruangan juga menarik menarik sekali untuk garam-garam yang diproduksi ibu-ibu. Terus kemudian kita mencoba nilai ekonomi Mbak selain kita juga membantu masyarakat mengangkat nilai ekonominya. Ada namanya budidaya kepiting soka nih teman-teman. Sudah pernah dengar belum kepiting cangkangnya lunak kan?
Jadi cangkangnya itu dimakan sama kulit-kulit sama Pernah daging-dagingnya, Mbak. lihat di Sudah TV pernah, mas, Mbak, atau belum? lihat di TV. Mengiler Tapi berarti nggak ini pernah sama ke sekarang sana ya. berarti. Hanya membayangkan saja. Besok besok datang bisa, besok datang bisa ke Siap. Brebes. Saya tawarkan nilai bonusnya. Asik. Jadi memang ini kenapa kita budidayakan selain menjadi aktivitas penunjang desa wisata, menjadi aktivitas yang menarik dari segi budidaya, plus menjadi nilai tambah ekonomi di masyarakat. Karena konsep desa wisata kan meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat lah. Harga kepiting bibitnya itu kan sangat murah nih Mbak. Kalau sekilo itu harga cuma 20.000, 30.000, ya. Terus kemudian kita proses, memang agak kejam juga ya, bahasanya mutilasi sebetulnya. Tapi kan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak disalahkan oleh negara mungkin ya. Saya juga kurang paham. Monggo nanti teman-teman bisa sambil diskusi lagi bahwa kepiting ini kita mutilasi dengan proses ada dua. Ada proses mutilasi pakai Popeye jenisnya sama proses mutilasi dengan jenis cutting. Nah, tentunya jenis Popeye dan jenis cutting memiliki proses yang berbeda dan memang ini menarik karena teman-teman yang datang tuh excited kok bisa ya kepiting yang sudah dipotong kakinya ketika 15 hari 20 hari itu nanti keluar lagi kakinya, cangkangnya baru lagi. Nah, kalau teman-teman penasaran berarti wajib hadir ya. Eh, Nah, itu ditunggu nanti fungsinya di untuk desa apa wisata itu mas saya sebenarnya? sama teman-teman. Mutilasi itu untuk apa? Untuk Pemotongan kaki itu sebetulnya gini, Mbak. Ada hormon namanya, saya agak lupa sebentar. Ada hormon namanya hormon hibrid molting. Nah, hormon hibrid molting ini akan muncul ketika ada perlakuan. Nah, hormon hibrid molting itu berada di kaki-kaki sama capitnya. Tapi bukan di mata. Kalau di mata namanya ablasi. Dia nanti akan berpengaruh ke mata gonadnya. Tapi kalau dipotong kaki dan capitnya, kaki jalan, kaki renang dan capitnya, itu akan berpengaruh ke tadi hormon hibrid moltingnya muncul, kemudian memaksa kepiting menggemukkan diri dan ah, merubah menjadi jangan ini. luar. Nah, pokoknya kalau mau kedatang ke kita minimal 3 hari 2 Wih, malam biar aktivitasnya dapat semua. berapa? Nah, terus Tiga hari kemudian ada bandeng cabuduri bandeng juga, Mbak. Kapuduri. Jadi kalau bandeng presto kan sudah milik kota-kota yang lain. Kalau bandeng tanpa duri ya, tanpa duri itu kayaknya baru beberapa kota yang memilikinya gitu. Lah bandeng tanpa duri ini sebetulnya inisiasi dari teman-teman ibu-ibu kalau jual bandeng tuh harganya murah, Mbak. Karena kan masyarakat mengkonsumsi bandeng itu apa namanya? Sugar, malas dengan Iya, durinya ya karena banyak jadi malas harga karena jualnya akhirnya enak rendah ya lah bandeng. sama ibu-ibu di kita itu padahal dagingnya enak hanya saja durinya kalau sama ibu-ibu di kita itu dicoba di gimana pun biar harga bandeng ini meningkat nah, akhirnya ketemu dengan cara dicabutin nah ternyata aktivitas cabut durinya juga itu laku dijualkan karena itu menarik juga teman-teman di Jakarta itu atau teman-teman yang sering datang ke kita itu mereka tidak pernah tahu proses panen bandengnya juga kita jual itu mereka senang turun ke lahan lihat bandeng loncat ke atas wah mereka udah riuh-riah terus kemudian proses bandengnya kita cabut durinya Hmm. terus pas dibakar tahu-taunya tanpa duri ya makannya nyaman wah itu sudah kelebihan yang luar biasa terus kalau bicara budaya di kita ada yang namanya sintren kemudian ronggeng pesisiran yang tentunya tidak bisa saya Ya. peragakan Padahal nunggu nih, nunggu karena harus diperagain dilihat nih. langsung pokoknya nanti ini datang ke kita nyaman kalau teman-teman mau cari homestay di masyarakat sudah juaranya Oke. tapi kalau teman-teman karena bawa rombongan khusus di hotel kita juga sudah punya partnernya intinya kita sudah nyaman di Kabupaten Brebes Mbak. Oke, luar biasa potensi di apa Pandansari ini saya. Jadi Mas Bangki cerita saya bayangin nih, Bu di sana bisa bener. Sampai kemarin ada teman saya yang bilang yang tahu kita ada obrolan ini katanya ini nanti giveaway-nya piknik ke Brebes ya katanya gitu. Saya bilang siap nanti saya sopirin. boleh pokoknya ditunggu giveaway-nya ditunggu piknik ke Aduh. Brebes. Nah, teman-teman nih ada giveaway kita bisa piknik ke Brebes. Nah, eh, ini kan komplit Boleh. sekali nih Mas ya untuk sebagai sebuah paket wisata. Nah, itu biasanya pelanggannya dari mana aja, Mas? Untuk apa? Sampai hari ini sebelum corona yang kita bicaranya ya sebelum Sebelum corona corona. Boleh. karena setelah corona saya agak jalan Nggak apa-apa. cari sinyal mohon maaf agak putus-putus Nggak apa-apa. ya kalau dulu itu paket wisata kita paling laku dijual ke mahasiswa Mbak Ah, sama kita punya partner
Kalau jual itu, nah ini kita di lapangan teman-teman, sorry, cari sinyal yang bagus jadi agak susah Ah, enak gerak-gerak gitu Mas, dikit. kita bisa dapat pemandangan ini. Wah, boleh, boleh. Nah, tuh, mangrove semua di belakang. Kalau sampai sebelum corona itu masyarakat mendapat banyak atau kita mendapat banyak tamunya itu dari teman-teman Jakarta. Biasanya mereka yang mau traveling dengan mencoba sensasi baru ya, dengan adanya panen bandeng, pembuatan batik pewarna alami, itu menjadi menarik. Terus excited juga kok ada gitu garam yang prosesnya direbus sampai beraneka ragam rasanya gitu. Apa beragam ragam kegunaannya gitu. Terus selain dari mahasiswa-mahasiswa, kita juga banyaknya kita paketkan, Mbak. Jadi kita juga berjejaring ya dengan kota-kota di sebelah. Jelas Brebes itu mangrove sama Guji lebih terkenal Gujinya karena Guji pemandian air panas, situasinya dingin. Nah, kita tarik nih teman-teman kalau mau ke Jakarta kalau Guji dari Jakarta jangan lewatkan mangrove gitu. Akhirnya kita kerjasama sama teman-teman di Guji, kita juga bekerja sama dengan teman-teman biro perjalanan, bus-bus segala macam kita paketkan. Kalau dari Jakarta pagi, makan siangnya di mangrove sama jalan-jalannya. Nanti malamnya mandi air hangatnya di Guji sama nginep di sana itu enggak masalah. Itu banyak ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu RT RW ya arisan-arisan itu tuh seneng. Sampai ada yang hampir datang setiap sebulan sekali, Wah, 3 bulan sekali rombongan. Karena makan seafood murah ya di Mangrove Sari gitu, beli oleh-oleh ikan segar ya di betul. Mangrove Sari, mau beli olahan terasi, garam, ibu-ibu kan bicara kebutuhan di rumah Nah, nih. Nah, itu mereka kalau borong itu paling seneng itu Mbak, serius. Saya aja ngelihatnya sampai astaga kata saya. Seneng juga ya. Bawa terasi ya, terasi di kita 15.000, 10.000 udah dapat satu bundar itu kan. eh, Udah banyak. Berapa on lah itu. Itu dibandingkan yang terasi sasetan yang 1.000 itu kan lebih enak rasanya, ini iya, lebih banyak jadi ibu kadang banyak buat oleh-oleh. iya. Jadi gitu kurang lebihnya Mbak. Menyenangkan banget ya. Ini saya benar-benar saya jadi ngebayangin saya sudah sampai Brebes ini, sahabat Transmitra. Luar biasa. Boleh boleh nanti bisa berkunjung. Nah, itu kan tadi yang Mas Bangki ceritain kan yang anu ya, yang masa sebelum sebelum pandemi. Jadi memang apa namanya konsep Hmm. wisatanya seperti itu. Nah, ini tentunya ketika kita masuk apa namanya kemarin ada pandemi tentu apa namanya ini banyak berubah. Bahkan mungkin wisata wisata di seperti dengan hal-hal wisata tempat wisata yang lain sempat ditutup di Pandansari sempat ditutup juga Mas. Ya sempat ditutup Ditutup juga kita, ya. sempat Nah, ditutup 4 bulan 4 Mbak. bulan. Aduh, kita melihat masyarakat Ya. ya, kasihan banget gitu. Nah, ini kalau untuk apa namanya ketika masa pandemi itu seperti apa Mas kondisinya untuk wisata Pendansari sendiri bisa diceritain sedikit gitu. Hmm. Ya, untuk apa namanya di kita sejak bulan Maret Presiden sudah mengumumkan 2 orang positif corona Positif ya di ya. Jakarta. Itu kita sudah persiapan. Kita rapat sama Ya. masyarakat, sama teman-teman kelompok. Tentunya bukan semua pelaku wisata ya. Ada tukang parkir, pembuat oleh-oleh, cenderamata, warung, gaet, supir gitu. Segala macam lah, homestay segala macam. Kita rapatkan bahwa mau tidak mau ketika ada kabar kita harus tutup, itu sudah menjadi kewajiban kita mengikuti instruksi pemerintah. Dan akhirnya kita tutup sejak Maret sampai kemarin sebelum new normal. Mm. Pertama tutup, kelompok sedang berupaya nih. Halo, Mas Bangkit. Ini sinyal saya apa sinyal Mas Bangkit ya? Halo, halo Mas Bangkit. Mohon maaf teman-teman ini kayaknya sinyalnya Mas Bangkit eh ada trouble. Saya coba ini masuk lagi ya. Kita tunggu Mas Bangkit sebentar lagi. Soalnya ceritanya menarik sekali. Mudah-mudahan Mas Bangkit bisa segera masuk lagi. Coba saya kontak dulu.
mohon bersabar teman-teman ya, karena tentunya ini baru sedikit cerita yang disampaikan oleh Mas Bangkit, dan luar biasa sekali ceritanya ini, penuh gitu eh, banyak sekali yang bisa disampaikan ke kita, yang bisa kita coba ambil belajar bersama gitu. Dan ini saya sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita coba gali dari Mas Bangkit. Mudah-mudahan Mas Bangkit bisa masuk lagi. Mungkin sedang cari sinyal ini. Terus juga karena kan memang sebenarnya poin kita ada, kita pengen mencoba menggali, karena kan memang di masa pandemi ini kan sektor wisata itu bisa dibilang mati ya. Kemudian kita coba menggali, karena di Pandansari ini kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pandansari untuk kembali membangkitkan sektor wisata di sana. Nah, ini coba, ini Mas Bangkit sudah bisa, ini saya ini lagi. Saya add lagi. Mohon bersabar teman-teman ya. Halo teman-teman. Ya. Tempat deg-degan nih saya. Aduh, Harus hilang kemana ini. Ceritanya belum selesai. Kita masih banyak yang harus diceritain. Sampai mana kita tadi, Mas? Ini ada kunjungan tamu peninjauan penanaman. Jadi nggak bisa ditinggal, harus bisa berdampingan. Makanya di lapangan saya cari lokasi lah. Yang bagus di gubuk aja ini. Punya teman-teman. Sorry backgroundnya seperti ini, nggak apa-apa. Oke, Mbak. Apa-apa, malah asik kok daripada punya saya berantakan. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau yang tadi Mas Bangkit kan cerita banyak bagaimana kegiatan wisata ketika sebelum pandemi. Nah, setelah ada pandemi kan tadi Mas Bangkit cerita sempat off 4 bulan ya, karena memang menurut ikut anjuran dari pemerintah gitu. Nah, kemudian kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pandansari, Mas? Jadi memang semenjak adanya koroneng ya, kita menyebutnya di masyarakat, si koroneng ini akhirnya memaksa kita untuk tidak membuka pariwisata. Beberapa sektor di pariwisata, khususnya kayak budaya, kayak homestay, itu menjadi titik tumbuh yang paling bawah gitu di kita. Sedangkan alhamdulillah teman-teman UMKM ini, yang pertama ini masih bisa mampu menjual produknya lewat online. Jadi seperti batik, seperti garam rebus, kepiting soka, bandeng cabut duri, dan oleh-oleh yang lainnya ini masih bisa laku gitu. Alhamdulillah kita juga punya banyak kenalan, mereka kadang butuh batik, butuh olahan segala macam, kita mencoba untuk tetap bangkit ya di era itu. Jadi 4 bulan itu kita tidak ada aktivitas, tapi untuk UMKM sedikit lega karena memiliki jejaring lewat sosial media gitu. Kita bisa tetap berjualan. Terus bagaimana gitu teman-teman yang bekerja di setiap destinasi ya. Kalau yang di destinasi trekking ini, mohon maaf, destinasi trekking ini yang di mangrove semenjak libur 1 bulan itu kita memang sedang merencanakan dengan kekuatan uang kas yang di kita, apalagi itu menginjak bulan Ramadan ya. Itu memang sungguh dalam banget. Karena jujur Mbak, kita punya festival itu gagal Mbak, namanya Festival Pesisir Pandansari. Jadi Festival Pesisir Pandansari ini sudah kita konsep, kita garap, sudah mau kita gerengkan bulan April sampai Mei, tahu-tahu gagal gara-gara corona. Padahal sponsor sudah standby semua, terus kemudian konsep sudah matang, istilahnya tinggal gereng itu 50% itu sudah ready lah teman-teman. Jadi wah kita terpukul sekali lah. Kita terpukul sekali. Terus setelah Lebaran baru kita mulai aktivitas. Kita mencoba memperbaiki segi segi sarana ya dan prasarana di kita. Jadi kita mencoba untuk ngecat. Jadi teman-teman dengan uang kas yang masih ada, akhirnya kita mempekerjakan teman-teman yang nganggur juga. Yuk, udah kita bekerja, tapi sistemnya ini tidak menjadi kayak orang kuli di luar harian kerja gitu. Kalau harian kerja kan ada minimal nominal nih uang yang harus dibayarkan. Kalau di kita selama pandemi itu yang penting kita bisa tetap bekerja, bergerak walaupun itu tidak dibayarkan full gitu. Jadi dengan uang kas yang ada di kelompok kita mencoba untuk
tetap beraktivitas, tetap menggaji mereka dengan teman-teman ini bekerja seperti membuat jembatan yang sudah rusak, membetulkan gitu ya. Terus kemudian merawat perahu-perahu, mesin-mesin. Jadi alhamdulillah tidak ada yang menganggur sebulan 2 bulan setelah Lebaran itu sampai akhirnya di era new normal. Tapi sebetulnya gini Mbak, saya juga pengen bilang sama teman-teman di sana bahwa adanya corona sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan corona melumpuhkan ekonomi atau semuanya ya. Jujur secara ekonomi memang kita tetap lumpuh karena kita di sektor paling rendah yaitu di pariwisata yang tidak bisa beraktivitas apapun. Tapi jujur adanya corona kita mendapatkan hikmah yang banyak di dalam kelompok saya saja kita mempelajari bahwa pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan, pentingnya kapasitas dalam suatu pariwisata itu menjadi ukuran yang sangat mutlak gitu. Walaupun sebelum ada corona kita sudah menentukan carrying kapasitas di wisata kita berapa sih gitu. Orang naik perahu maksimal itu berapa sih? Terus kemudian cara penyajian di warung itu berapa maksimalnya orang yang duduk gitu. Terus kemudian bagaimana teknis memasak segala macam itu memang sudah sering kita dapat sosialisasi ya dari perguruan tinggi maupun pemerintah setempat gitu. Tapi adanya corona mengingatkan betul-betul. Akhirnya kita membuat jarak per meter, kemudian di warung yang biasa cuci piring pakai hanya sabun kayak ya pada umumnya gitu ya, sabun-sabun pada umumnya gitu kayak Mama Lemon segala macam. Kita mencoba menyemprot meja saja minimal kita kasih cairan antiseptik gitu. Kalau enggak ya cairan Detol di mejanya. Jadi memang segitu-gitunya kita mendapatkan hikmah gitu. Terus bicara carrying kapasitas dalam pariwisata, ternyata pariwisata kita yang dulunya kapasitasnya maksimal 3.000 dengan adanya kita turunkan menjadi 1.500 gitu. Untuk dikasih jarak, naik perahu segala macam. Ini juga mendapat pembelajaran yang baru juga. Ternyata penting sekali untuk teman-teman di luar sana kalau memang nanti teman-teman mencoba membangun pariwisata atau mencoba membangun kampungnya dengan sektor pariwisata, hal-hal ini menjadi catatan penting. Taruh sajalah tidak jauh-jauh Mbak, di kita ya warung. Kalau lagi rame kan mohon maaf nih, kan kadang suka lupa, nggak pakai sarung tangan ya kan, ngambil es batu aja, nggak pakai alat gitu. Ngambil es batu enak aja, pakai tangan comot gitu, masukin ke gelas, terus dikasih air gitu. Kalau kita membayangkan ya, kalau lagi rame gitu, kita bayangin itu ibunya habis ngapain tangannya gitu ya. Sedangkan es batu ini dikasih air diminum ke kita gitu langsung masuk ke usus. Nah, ini menjadi pukulan sekali dan menjadi pembelajaran. Ternyata segitu-gitunya harus kita ukur lah, harus kita perbaiki gitu. Nah, itu mungkin segi positifnya Mbak sejak pandemi Mbak. Negatif dan positifnya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi bagaimana juga teman-teman menyikapi ini, tidak hanya kan juga memang banyak yang kemudian ya seperti Mas Bangkit bilang kemudian menyalahkan corona segala macam, tapi memang di balik itu sebenarnya ada banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Kalau kemudian untuk kan sempat turun ya ini pandemi ini, kemudian bagaimana teman-teman membangkitkan untuk para wisatawan ini bisa masuk lagi ke Pandansari, kemudian meningkatkan kepercayaan para wisatawan ini untuk bagaimana teman-teman di Pandansari bisa membentuk semacam membangun image-nya gitulah. Karena kita tahu memang Pandansari kan sangat terkenal ya. Kemudian kalau misalnya saya juga lihat di website atau itu kan memang ramai banyak orang gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian teman-teman Pandansari ini bisa memberikan trust kepercayaan kepada teman-teman yang akan datang nih, aman loh di Pandansari gitu. Betul. Jadi semenjak ada berita kalau Indonesia mau new normal gitu ya Mbak ya. Berita itu muncul, akhirnya kelompok lagi-lagi dengan semangat gotong royongnya kita diskusi, kita kumpul dan coba kita mencari solusinya. Jadi untuk meyakinkan teman-teman di luar sana, balik lagi kita memakai media ya. Walaupun jujur kita baru pakai Instagram, Facebook gitu, sama Twitter.
kita belum punya akun YouTube nih jujur. Monggo nanti teman-teman yang bisa mengajari saya atau teman-teman di lapangan tentang edit, tentang apa, ayo kita belajar bersama lagi. Jadi semenjak ada era new normal itu, 1 minggu sebelum kepala dinas di Kabupaten Brebes ya, pariwisata mengeluarkan surat edaran untuk membuka pariwisata, seminggu itu kita udah siap-siap, Mbak. Jadi yang kita persiapkan kayak misal membuat tempat cucian tangan gitu kan. Terus kemudian kita membuat jarak di atas perahu itu antar keluarga dilarang berkerumun gitu ya. Bukan antar orang tapi antar keluarga karena kan mereka naik mobil juga dari rumah bareng kan. Ya, betul. Jadi setiap aktivitas persiapan new normal kita upload nih, kita bikin status, kita upload, kita promosikan gitu. Bahwa kita sedang mempersiapkan nih, kita sedang memperbaiki tatanan new normal yang biasanya tiket menggunakan posisi berdiri karena langsung face to face, akhirnya kita pakai bilik, kita persiapkan ruangannya, kita persiapkan garis antrinya gitu. Sampai kita harapannya ke depan kita juga nanti akan pembayaran non tunai. Jadi kita harus mengejar pasar-pasar yang sudah jauh di atas sana, kita harus mengejarnya. Terus kemudian setiap kegiatan yang kita lakukan selama persiapan itu kita upload untuk mempersiapkan dan meyakinkan teman-teman. Oh ternyata di Mangrove Sari sudah mempersiapkan hand sanitizer gitu, sudah mempersiapkan cek suhu, sudah mempersiapkan alat tempat cuci tangan yang banyak gitu. Kemudian sudah menyiapkan tempat ruangan isolasi dan ruangan kesehatan. P3K kita perbanyak lagi di setiap tempat gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kita upload terus. Pokoknya kewajibannya setiap teman-teman di kita punya Facebook, dia setiap hari harus ngupload gitu. Entah temenannya sama teman-teman di lingkungannya, yang penting dia harus ngupload bagian dari promosi. Nah nanti dia ambilnya teman-teman membagikan, ayo Mangrove udah persiapan gitu. Sampai 3 hari mau itu kita mulai ngupload kode etik Mbak. Jadi kewajiban pengunjung yang harus datang itu dan harus mematuhi ini gitu. Yang pertama kayak bawa masker, yang kedua maksimal usia 60 tahun sama minimal umur setahun tidak boleh ikut ke dalam. Yang ketiga tidak memiliki penyakit bawaan gitu. Yang keempat secara fisik dia sehat. Terus kemudian yang kelima karena kawasan wajib masker, kalau dia tidak membawa masker ya kita menyediakan dan harus dibeli. Jika tidak ya silakan keluar lagi gitu. Sampai segitunya kita harus membuat kode etik itu. Nah 3 hari kita melakukan kode etik, 1 hari kita mengeluarkan beberapa aktivitas kayak seremoni atau apa ya namanya ya Mbak ya. Jadi kayak kita mencoba dulu gitu loh. Kita mencoba dulu, terus kita Jadi bersih itu ya. Biar human errornya bisa kita tanganin langsung di hari itu gitu loh. Saya agak lupa namanya. Monggo teman-teman kalau gitu, memang gimana? Ya kayak gladi bersih lah. Kayak gladi bersih gitu. Jadi tapi saya agak lupa apa ya namanya. Wisatawan belum masuk, tapi teman-teman sudah bikin kayak kayak simulasi Mbak. Simulasi betul. Simulasi. Terima kasih ini. Simulasi ya. Seperti simulasi. Jadi 1 hari itu kita bikin simulasi, kita perbaikin. Oh ternyata titik kumpul wisatawan di sini. Oke kita bikin pecahnya gimana gitu. Oh ternyata makan di tempat makan nggak bisa dipisah 1 meja 2 orang gitu. Namanya mereka keluarga, masa makan dipisah orang naik mobil aja bareng-bareng gitu kan. Oke kita atur lagi gitu. Jadi 1 hari itu kita upload 1 hari sebelum buka. Kita upload tuh gencar Mbak, alhamdulillah. Jadi kita kayak colong star ya. Mungkin teman-teman yang lain belum persiapan, tapi kita udah persiapan. Jadi pas besoknya kita kumpul di dinas, terus dinas memberikan surat untuk bukanya new normal, harus ada protokolnya, kita udah paling siap, protokolnya kita udah siap Pak, kita bilang gitu. Dan itu yang menjadi wisatawan yakin di kita, oh aman, di sana ada ini, yang nggak punya masker suruh pulang, terus berada di tempat selfie maksimal 1 menit, terus kita juga setiap 30 menit cairan antiseptik kita semprotkan ke tempat-tempat yang sering buat kerumunan ya, kayak perahu, kayak tempat duduk, kayak tempat selfie kita semprotin terus Pak. Kendaraan juga kita mencoba untuk netralisasi lah, biar minimal kita mengantisipasinya dari segi-segi itu tidak lupa gitu. Nah, ini luar biasa juga nih, jadi kalau untuk saat ini berarti sudah jalan nih, wisata langsung yang ke Pandansari. Alhamdulillah sudah jalan Mbak, alhamdulillah sudah jalan. Untuk aktivitasnya sendiri kira-kira sebenarnya kalau misalnya kan tadi Mas Bangki cerita nih, kalau misalnya yang dulu 3.000 kemudian yang sekarang cuma dibatasin 1.500. Nah ini
sekarang berapa persen nih dari Nah, 1.500 tuh yang masuk, Mas? jujur sangat jauh ya Mbak datanya. Kalau Senin sampai Jumat itu yang biasanya selama sebelum corona itu wisatawan bisa sampai 200 orang gitu ya, 300 orang gitu. Sebelum pandemi Senin sampai Jumat. Sekarang untuk Senin sampai Jumat untuk mencapai 100 orang aja masih naik turun. Tapi alhamdulillah di 2 minggu kemarin itu sampai 300 orang. Alhamdulillah. Tapi kita tetap membatasi dengan kapasitas 1.500 gitu ya maksimal. Kita juga di era new normal kita tidak buka 1.500, maksimal 1.000 sudah kita tutup wisatawannya. Jadi 1.000 itu kita tidak melayani tiket lagi, kita tidak melayani aktivitas lagi di dalam pariwisata. Nah, jadi secara angka kunjungan jatuh banget, ya mungkin 70% hilang lah, 70-60%. Jadi bukan 50% lagi ya, sudah 60% hilang. Tidak Ya, berkunjung teman-teman. ya. Mungkin hampir sama ya di semua sektor sebenarnya juga tidak hanya di sektor wisata. Nah, tapi luar biasa bagaimana teman-teman ini kemudian sudah mempersiapkan untuk new normal gitu. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi menjadi contoh untuk teman-teman lain yang di daerah-daerah lain yang juga membuat wisata itu, Mas Bangkit ya. Nah, ini waktu Iya, iya. kita sebenarnya tinggal sedikit lagi nih, kayaknya mungkin nggak ada Waduh, padahal terlalu saya panjang saya bicaranya ya, enggak, maaf ya ini teman-teman. masih ada sebenarnya yang harus diceritakan. Mungkin Mas Bangkit boleh deh cerita kira-kira yang menurut Mas Bangkit itu sesuatu yang yang menjadi intinya nih yang harus diceritakan ke kita nih. Balik lagi ya teman-teman, bicara corona memang sampai hari ini kita juga masih mempelajari ya. Jujur kita juga sebagai pelaksana di lapangan merasa khawatir dan takut juga gitu. Bahkan kalau ada yang suhunya biasanya 37 itu 37,8 ditolak atau 37,5, kita kadang 37 pas aja kita udah istirahat dulu gitu. Kita cek nanti kalau suhunya udah turun, walaupun itu bukan alat ukur yang mendekati 100% ya, tapi minimal kita mengantisipasi gitu. Terus kemudian dengan adanya sekarang dibukanya, alhamdulillah masyarakat juga sebetulnya menikmati berjalannya aktivitas ya, walaupun tidak senormal zaman dulu gitu. Bukan karena harus pakai masker atau tidak, tapi jelas yang biasa ada orang kunjungan 3 hari 2 malam untuk menikmati budayanya, misalnya itu tidak ada gitu. Tapi ini menjadi semangat yang baru kita juga, karena mau tidak mau aktivitas harus tetap dijalankan untuk menopang kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Tapi dengan syarat-syarat tertentu harus dilakukan teman-teman. Pokoknya jangan sampai sedikit saja aturan kita langgar lah. Sedikit saja harusnya pakai masker nggak apa-apa, wis yang penting kita dapat pengunjung nih. Jangan seperti itu. Pokoknya sekecil apapun resiko harus kita tekan biar nanti itu tidak ada resiko yang besar lagi. Terus kemudian kalau memang rencana nih, jujur teman-teman, kalau memang teman-teman mau kunjungan, monggo segeralah berkunjung, karena jujur sebulan lagi wisata kita akan tutup lagi, Mbak. Kenapa akan tutup lagi? Yang pertama, kita sedang banyak jujur program padat karya. Yang kedua, sedang banyak program pembenahan infrastruktur untuk kegiatan pariwisata. Yang ketiga, Brebes sedang naik turunnya. Ada yang positif, ada yang enggak. Dan alhamdulillah hari ini sudah turun drastis ya. Walaupun minggu lalu kita sempat udah wisata bulan depan tutup, akhirnya kita mundur. Oke deh, sebulan lagi kita melihat situasi. Tapi jujur kita tetap akan menutup pariwisata, bukan untuk teman-teman tidak bekerja, tapi karena banyaknya program padat karya, banyak program infrastruktur pembangunan, nanti masyarakat akan bekerja menjadi pekerja infrastruktur, terus kemudian warung-warung akan menyuplai makanannya bergantian. Satu hari dari warung ini, satu hari dari warung ini, gitu. Pekerjanya juga menyerap tenaga lagi. Jadi ada yang benerin jalan, benerin talut, benerin infrastruktur di dalam, membuat jalan keluar, membuat tempat selfie yang lebih baik lagi, ditatain lagi, aktivitas penataan warung juga akan diubah. Jadi kemungkinan sebulan lagi kita akan menutup diri, bukan karena corona, tapi kita akan menutup diri untuk mempersiapkan di awal tahun. Nah, sebetulnya itu hanya bagian dari trik kita.
Sebetulnya awal tahun tuh mangrove mau menghadirkan apa gitu. Kok mau Bener, kita mau berkunjung kok ditolak gitu ya. Tapi itu bener. bagian trik. Kita udah sepakat dengan teman-teman pokoknya ketika nanti program sudah mulai ready, surat penunjukan kegiatan sudah tersedia, kita akan mencoba menginformasikan ke wisatawan, monggo bisa berwisata ke tempat yang lain yang sesuai dengan kita. Ada Pulau Cemara, terus kemudian Randu Sanga, ada ya banyak tempat-tempat Hmm, wisata yang menarik di pantai sepanjang Pantura Brebes gitu. Apalagi Brebes dengan wisatanya banyak, teman-teman bisa cek lah. Ada waduk-waduk yang menjadi pedoman bagi traveling-traveling gitu. Ada pegunungan Kebontes dan masih banyak yang lain yang menjadi menarik. Nah, kemudian kenapa kita tutup tadi ya? Kita pengen menghadirkan sesuatu yang baru tanpa teman-teman tuh melihat sedikit demi sedikit atau mengintip. Jadi kita pengen menghadirkan sesuatu yang baru itu tanpa teman-teman mengintip. Ini mau buat apa ya, buat apa? Oh, nanti kita akan surprise kan di tahun baru, wajah baru, dengan aktivitas yang baru, dengan sarana yang baru. Tentunya patut ditunggu. Kita menutup Oke diri sih. bukan karena tidak mau menerima uang, tidak, tapi untuk kebaikan masyarakat dan kebaikan teman-teman yang akan berkunjung. Luar biasa. Nih bikin penasaran beneran ini, Mas Mas Bangkit nih. Dan nanti tadi Mas Bangkit juga yang untuk kaitannya sama konten YouTube ya, mungkin apa namanya nanti bisa kontak tim di Teras Mitra barangkali teman-teman di Teras Mitra ada yang bisa membantu ya untuk konten YouTube-nya gitu. Nah, ini ada sebenarnya ada satu bukan pertanyaan sih Mas ini peluang ini sebenarnya ini. Ada yang nanya kontaknya Pandansari. Nah, mungkin nanti atau bisa di-sharekan diketikkan juga di situ nanti. Oke, oke. Teman-teman bisa follow Instagramnya Mangrove saja. Nah, di situ Nah, ada nomor kontak, nanti bisa dihubungin. Kebetulan apa saya di bagian untuk Instagram untuk teman-teman tamu kedatangan dan segala macam menghubung teman-teman di luar dan di dalam. Mungkin kita bisa japri di balik layar ya. Instagram Dewi Mangrove Sari itu yang gambarnya maskotnya ikan glodok. Nah, itu nanti bisa di-follow, bisa tanya-tanya. Terus kemudian untuk filmnya juga nanti saya sharekan ke teman-teman Teras Mitra. Selain itu nanti teman-teman di Instagram juga ada juga linknya. Nanti bisa dicek juga. oke siap. Nah, karena waktu kita sudah mendekati habis, Mas Bangkit ini sebenarnya ah, masih banyak yang harus Cepat sekali ya. harus dikorek ini Cepat sekali. sebenarnya. Tapi khawatirnya nanti kita masih ngobrol tiba-tiba putus karena waktunya cuma 1 jam kan kalau untuk IG ya. Jadi Betul, mungkin betul. jadi itu teman-teman jadi cerita dari Mas Bangkit tentang Pandansari. Nah, mudah-mudahan juga nanti kita bisa berkesempatan untuk datang langsung ke sana ya gitu. Nah, jangan lupa teman-teman nanti kalau misalnya yang apa tadi sudah saya sampaikan di depan nanti akan ada kuis dari Teras Mita tentang obrolan kita yang sangat menarik ini dengan Mas Bangkit. Nanti ditunggu apa namanya eh apa kami akan sharekan di IG-nya Teras Mitra. Itu teman-teman. Mas Kalau Bangkit saya yang nanya nggak boleh ya Mbak ya berarti ya. nanya apa? Tapi saya Saya bukan yang mengikuti jawab. kuis boleh ya. Oh, Saya mengikuti kuis maksudnya. Saya boleh ya. boleh, boleh banget. Nah, Teman-teman orang itu buat teman-teman souvenirnya kok, bukan buat saya. Ini teman-teman wajib mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan kuis. oke betul. Oke, mungkin gitu dulu Mas Bangkit. Terima kasih banyak untuk Oke, sharingnya. boleh tambahan Mudah-mudahan, satu lagi, Mbak? gina, boleh silakan. Oke. Ayo. Mungkin ini buat teman-teman ya. Saya mungkin bukan berpesan buat diri saya gitu, tapi buat teman-teman dan kita semua bahwa memang kita tidak tahu wujud corona seperti apa. Tapi minimal kita bisa melindungi diri untuk kita sendiri. Kalau teman-teman memang mau beraktivitas di luar, mohon dipersiapkan yang matang. Kayak misal buat sarung, mukena, di tempat kita tidak menyediakan gitu. Jadi teman-teman harus bawa. Terus yang kedua, kalau mau bawa tumbler, mau bawa yang paling wajib hand sanitizer sama masker. Jangan bawa satu hari satu masker ya, minimal 2 atau 3. Jadi teman-teman udah berkeringat, udah agak kotor, mohon diganti. Terus kemudian mohon bersabar nih bagi teman-teman yang mau menikmati wisata air di mangrove karena kita belum
mau membukanya, ya kan? Teman-teman kalau misal itu monggo di tempat yang lain, kalau tidak ya tetap harus menjaga dirinya, hati-hati, tetap stay safe lah. Teman-teman harus apa namanya mengikuti anjuran-anjuran pemerintah gitu. Nah, ini malah gini aja deh Mas Bangkit. Mas Bangkit aja yang kasih pertanyaan nih ke teman-teman. Nanti kami Oh, yang naikkan kayak ya. Boleh. Ya, ini waktu kita mepet sekali nih. Keburu diputus iya. sama IGA. Enggak, Boleh. itu aja. Nanti teman-teman teras mitra aja, Mbak. Enggak apa-apa. Teman-teman teras Oh, mitra gitu. aja yang mengasih pertanyaan. Yang penting kalau dari saya, pesan ke teman-teman dan buat masyarakat pada umumnya, intinya seperti itu. Kalau mau beraktivitas di luar sana, ya kita harus stay safe banget pokoknya. Jangan, nggak usah pakai masker. Saya percaya sama Ustadz ini. Saya percaya sama TV ini yang memberitakan corona itu bohong-bohong. Tolonglah. Kalau memang tidak percaya, toh nyatanya banyak yang meninggal gara-gara itu juga. Percaya atau tidak juga terserah teman-teman, tapi minimal kita menjaga secara bersama. Kan menjaga Indonesia dimulai dari diri kita sendiri. Iya, betul, betul. Betul, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Oke. Bangkit untuk Ya, sharing. Oh ya, terima kasih untuk Mbak. teman-teman nanti silahkan menjawab kuisnya lewat direct message ya. Nanti kuisnya kami akan sharekan setelah ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bangkit. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.